Di sebuah kota besar yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit dan lalu lintas yang tak pernah tidur, terdapat sebuah rumah mewah di kawasan elit bernama Green Hill Residence. Rumah itu milik pasangan muda, Rani dan Dimas. Baru 2 tahun usia pernikahan mereka. Namun kehidupan yang mereka jalani sudah dipenuhi kenyamanan, pesta, dan segala bentuk kemewahan. Dimas adalah seorang pengusaha muda sukses yang mewarisi bisnis keluarga. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius, perfeksionis, dan cukup angkuh terhadap orang-orang yang tidak dianggap setara dengannya. Sementara Rani, gadis desa yang dulu sederhana, berubah menjadi istri sosialita yang gemar memamerkan hidup glamornya di media sosial. Ia sudah lupa dengan akar asalnya. Pagi itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang besar rumah mereka. Dari dalam mobil keluar seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana dan tas jinjing lusuh. Wajahnya ramah, namun kelelahan tampak jelas dari matanya. Ia adalah Bu Mirna, ibu kandung Rani. Permisi. Bu Mirna menekan bel pintu otomatis. Tidak lama kemudian, seorang Art membukakan pintu dan menatapnya dari atas ke bawah. Ibu siapa ya? Saya Mirna, ibunya Rani. Mau ketemu anak saya. Art itu terdiam sejenak, lalu mengangguk ragu dan mempersilakan masuk. Tak lama, Dimas muncul dengan raut wajah heran. Ibu? Dimas memandang Bu Mirna seolah melihat sesuatu yang asing. Kenapa nggak kabarin dulu sebelumnya mau datang? Maaf, Mas. Tiba-tiba kangen sama Rani. Sudah lama nggak ketemu. Rani lagi di salon. Duduk saja dulu. Tapi maaf ya, rumah lagi berantakan. Padahal rumah itu bersih dan rapi, seakan siap untuk difoto majalah interior. Bu Mirna hanya tersenyum. Ia paham maksud sindiran halus itu. Ia duduk di ujung sofa, dengan hati-hati agar tidak mengotori apapun. Sepasang matanya memandangi sekeliling, kagum sekaligus sedih. Tak lama, Rani pulang. Ia tampak cantik dengan riasan sempurna dan tas bermerek menggantung di lengannya. Ibu? Astaga, kenapa nggak bilang dulu? Rani berkata dengan nada sedikit kaget, tapi bukan karena rindu, melainkan malu. Ibu cuma mau ketemu. Kangen sama kamu. Rani tersenyum canggung dan memeluk ibunya sekilas. Namun matanya melirik ke arah Dimas seolah minta pengertian. Hari itu, Bu Mirna memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka. Ia pikir, mungkin akan menyenangkan menghabiskan waktu dengan anak perempuannya. Tapi ia tidak tahu bahwa rumah mewah itu menyimpan dinginnya hati dan panasnya penghinaan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran bagi Bu Mirna. Setiap gerak-geriknya selalu salah di mata Dimas. Ketika ia mencuci piring sendiri, Dimas berkata, Ibu nggak usah repot-repot, nanti malah salah naruh. Ketika ia menyapu halaman, Dimas menyindir. Kan ada pembantu, Bu. Di sini bukan kampung. Bahkan ketika Bu Mirna memasak sayur lodeh kesukaan Rani, Dimas hanya mencicipi sedikit lalu berkata, Kok asin ya? Di sini kita biasa makanan yang lebih sehat. Rani hanya diam, tidak pernah membela. Ia terlalu sibuk menjaga citra pernikahan dan status sosialnya. Ia sudah terlalu lama terpengaruh kehidupan glamor, hingga lupa bahwa wanita tua itu adalah ibu yang membesarkannya dengan susah payah. Suatu malam, Bu Mirna mendengar pertengkaran kecil antara Dimas dan Rani di kamar. Kamu harusnya ngomong dari awal kalau ibumu mau tinggal di sini. Aku nggak nyaman. Gaya hidupnya beda banget sama kita. Cuma sebentar, Mas. Nanti juga pulang. Sebentar tapi bikin aku nggak betah di rumah sendiri. Rumah ini jadi berasa kayak kontrakan kumuh. Kalimat itu menghantam hati Bu Mirna seperti palu godam. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit sambil berbisik dalam hati, Ya Allah, sabarkan aku. Keesokan harinya, Bu Mirna membantu Art menata bunga di taman belakang. Sambil tersenyum, ia mencoba menghibur diri. Ibu masih suka bunga, ya? Tanya Art bernama Wulan. Iya, dulu di kampung ibu punya taman kecil. Tapi sekarang udah dijual semua. Wulan hanya mengangguk, tidak tahu bahwa taman kecil yang dimaksud Bu Mirna dulunya seluas lapangan bola, dan rumahnya yang ia bilang, dijual, sebenarnya adalah villa dengan harga miliaran yang sengaja ia lepas tanpa nama karena tidak ingin anaknya hidup dimanja. Bu Mirna memang menyembunyikan segalanya. Ia tidak ingin Rani tahu bahwa ia kaya. Ia ingin tahu
Apakah anaknya masih punya hati? Ataukah telah berubah karena kemewahan? Suatu hari, keluarga besar Dimas datang berkunjung. Ada ayah dan ibu mertua Rani, juga dua kakak ipar dan adik ipar. Semua datang dengan mobil mewah, pakaian branded, dan gaya bicara yang tinggi hati. Ketika Bu Mirna menyambut mereka di pintu, sang ibu mertua, Bu Arini, langsung mengerutkan dahi. "Oh, ini ibunya Rani." "Iya, Bu. Saya Mirna." "Oh, kirain Art. Maaf, ya soalnya bajunya sederhana banget." Hehe. Suasana langsung canggung. Dimas tidak berkata apapun. Rani hanya tertawa kecil, ikut menyembunyikan rasa malu. "Ya ampun, Rani. Kamu mirip ibumu banget, cuma bedanya kamu sekarang glowing." Canda kakak ipar sambil tertawa. "Ibu tinggal di sini?" tanya Bu Arini. "Sementara aja, Bu. Nanti juga pulang." "Oh, ya baguslah. Takutnya nanti malah bikin repot. Namanya juga orang tua dari kampung, ya?" Bu Mirna menunduk. Senyum tetap tersungging, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu, Bu Mirna duduk sendiri di teras belakang rumah. Dingin malam menusuk kulit, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia memandangi langit kota yang tidak pernah benar-benar gelap, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri foto dan melihat potret lama. Dirinya berdiri di depan villa miliknya, bersama para karyawan kebun miliknya. Ia tersenyum tipis. "Mereka pikir aku miskin." Lalu ia menulis pesan kepada seseorang bernama Pak Tio. "Pak Tio, tolong cek laporan mingguan dari 3 villa dan toko properti di Jogja. Juga, kalau bisa, hubungi pengacara soal rencana hibah keponakan saya. Tapi sementara, jangan bilang siapa-siapa soal status saya. Biarkan dulu. Saya sedang menguji anak saya dan suaminya." Malam semakin larut. Bu Mirna menutup ponselnya dan menarik napas panjang. "Besok masih harus pura-pura bodoh," gumamnya. Ia tahu waktunya akan datang. Saat kebenaran tak bisa lagi ditutup. Saat harga diri yang diinjak akan bangkit dengan penuh wibawa. Dan ketika hari itu tiba, rumah mewah itu akan tahu siapa sebenarnya Bu Mirna. Pagi yang cerah tidak mampu menghapus kepedihan yang mengendap di hati Bu Mirna. Ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu, seperti kebiasaannya sejak dulu di kampung. Ia memanaskan air, membuat teh manis, dan menyiapkan sarapan sederhana telur dadar, nasi hangat, dan tumis kangkung. Namun, begitu Rani turun dengan piyama satin mahalnya, ia memandang meja makan dengan dahi berkerut. "Bu, ini sarapannya." "Iya, Ibu masak sendiri. Kan kamu suka telur dadar dan kangkung." "Iya, tapi ini kan bukan sarapan yang biasa kita makan di sini. Dimas biasanya makan smoothie atau roti panggang alpukat." Bu Mirna tersenyum kiku. "Oh, Ibu nggak tahu. Maaf, ya." Rani menghela napas dan buru-buru membuat smoothie sendiri. Ketika Dimas turun dan melihat meja, ia langsung mengangkat alis. "Ini masakan siapa?" "Ibuku," jawab Rani pelan. "Oh, bau minyaknya lumayan nempel. Ya, sarapan kayak gini bikin perut jadi berat seharian." Bu Mirna pura-pura sibuk menyapu lantai agar tidak terlihat sedang mendengarkan. Tapi setiap kata mereka menggores perasaannya. Ia tidak pernah berniat mengganggu. Ia hanya ingin berbuat sesuatu yang sederhana untuk anak dan menantunya. Hari demi hari, perlakuan Dimas semakin dingin. Ia memperlakukan Bu Mirna seperti barang yang tidak penting, ditempatkan di kamar paling kecil, tidak pernah diajak berbicara kecuali untuk menyindir, dan selalu merasa risih jika Bu Mirna berada di ruang tamu saat ada tamu. "Bu, kalau ada tamu, Ibu bisa istirahat dulu di kamar, ya? Biar nggak ramai." "Iya, Mas." Rani tidak banyak bicara. Kadang ia hanya melirik ibunya dengan rasa bersalah yang tak pernah diucapkan. Ia tahu ibunya sakit hati, tapi Rani merasa terjebak antara keinginan untuk menyenangkan suaminya dan kesetiaannya pada darah daging sendiri. Suatu sore, Rani mengajak ibunya ke mall. Sebuah kesempatan langka yang membuat Bu Mirna merasa sedikit lebih dihargai. Namun, sesampainya di butik mahal, semua berubah. Rani memilih pakaian-pakaian mahal dan berdiskusi dengan pramuniaga dengan antusias. Bu Mirna hanya duduk di pojok ruangan, memandangi manekin dengan pakaian yang harganya cukup untuk hidup sederhana selama 3 bulan.
Bu, mau cari baju juga? Tanya Rani, setengah basa-basi. Nggak usah, ibu nggak biasa pakai baju mahal. Pramuniaga melirik Bu Mirna dengan tatapan sinis. Yang ini kayaknya terlalu mencolok buat orang seusia ibu. Ada yang lebih sederhana di pojok sana. Rani tidak membela. Ia malah ikut tersenyum malu. Iya, ibu memang sukanya yang sederhana. Setelah itu mereka makan di restoran Jepang yang penuh istilah asing. Bu Mirna bahkan kesulitan menggunakan sumpit. Bu, sumpitnya jangan dipegang kayak sendok, ujar Rani pelan. Malu. Ibu nggak biasa pakai ini, di kampung kita pakai tangan. Iya, tapi jangan begitu juga. Dimas bisa malu kalau tahu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada hinaan langsung. Bu Mirna menunduk, menggenggam sumpit dengan tangan yang mulai gemetar. Bukan karena tidak bisa, tapi karena hatinya yang terasa kosong. Di rumah, perlakuan keluarga Dimas makin menjadi-jadi. Bu Arini datang lagi bersama suaminya, Pak Bram. Kali ini mereka mengundang beberapa kerabat dekat untuk makan malam bersama. Rani diminta tampil sempurna. Dimas sibuk mengatur dekorasi dan menu catering. Sementara Bu Mirna disarankan untuk tidak terlalu banyak muncul. Bu, malam ini ibu bisa makan duluan di dapur, ya? Nanti ibu istirahat aja. Kenapa? Ibu juga pengen ketemu keluarga kamu. Takutnya nanti nggak nyambung, Bu. Mereka orangnya agak picky. Dengan hati berat, Bu Mirna duduk sendirian di dapur malam itu, makan nasi dan telur rebus yang ia buat sendiri. Sementara di ruang makan, tawa dan candaan menggema. Namun, dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka, ia bisa mendengar suara-suara mereka. Ibunya Rani masih tinggal di sini ya? Lama amat pulangnya. Mungkin betah numpang di rumah mewah. Siapa juga yang mau balik ke desa? Ya wajar, dari kecil nggak pernah lihat rumah lantai 2. Tawa mereka pecah. Rani tidak berkata apa-apa. Dimas hanya tersenyum tipis, bangga dengan keluarganya. Bu Mirna menatap piring kosong di depannya. Air matanya menetes satu-satu, jatuh ke piring tanpa suara. Tapi di dalam dadanya, badai sudah mulai bergulung. Ia bukan perempuan lemah. Ia hanya sedang menahan. Keesokan harinya, Bu Mirna pergi ke pasar tradisional. Ia naik angkot sendirian, membawa tas belanja kain dari rumah. Di pasar itu, ia bisa bernapas lega. Ia bertemu para ibu-ibu sederhana, berbicara bahasa yang akrab di telinganya, dan bisa tersenyum tanpa takut diejek. Ia membeli beberapa bahan makanan, lalu kembali ke rumah dan mulai memasak. Hari itu ia ingin mencoba membuat menu spesial untuk Dimas dan Rani. Ayam bakar rempah, sambal terasi, dan sayur asam kesukaan Rani waktu kecil. Saat makanan selesai, ia menyajikannya dengan hati-hati. Mas Dimas, Mbak Rani, ibu masak hari ini. Coba ya. Dimas mencicipi satu sendok, lalu mengerutkan kening. Ibu, ini sambalnya pedas banget. Perut saya nggak kuat. Rani ikut mencicipi. Sayurnya terlalu asam, Bu. Ini bukan kayak yang aku ingat. Oh, maaf. Ibu kira kamu masih suka. Iya, tapi sekarang kan udah beda. Lidah kita udah berubah. Bu Mirna mengangguk pelan. Ia tahu yang berubah bukan hanya lidah mereka, tapi hati. Hari-hari berikutnya, Bu Mirna menghabiskan waktunya di taman belakang. Ia mulai merawat bunga-bunga yang dulu mati karena tidak dirawat. Ia menanam bunga kertas, melati, dan beberapa tanaman obat. Bu, ibu nggak usah capek-capek tanam bunga. Di sini kita bisa panggil tukang kebun. Tinggal bayar. Nggak apa-apa. Ibu senang kerja begini. Biar nggak bosan. Dimas hanya mengangguk sambil menatap ponselnya. Ia tidak pernah benar-benar melihat Bu Mirna. Baginya, wanita itu hanyalah tambahan yang tidak penting dalam hidupnya. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Dimas menerima kabar dari kantornya. Salah satu investasinya gagal. Saham anjlok. Ia panik, marah, dan mulai menyalahkan semua orang. Gimana ini bisa terjadi? Aku udah taruh dana besar di proyek itu. Rani mencoba menenangkan, tapi ikut khawatir. Kita masih ada tabungan, kan? Cuma cukup buat operasional 2 bulan. Setelah itu,
Rumah ini aja cicilannya masih jalan. Bu Mirna mendengar semua itu dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah Dimas yang mulai retak, topeng kesombongan yang perlahan runtuh. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Dimas memandang Bu Mirna dengan rasa was-was. Malam itu, Bu Mirna kembali menulis pesan ke Pak Tio, siapkan rekening cadangan. Jangan ditransfer dulu. Saya akan tentukan waktunya. Dan di dalam hati Bu Mirna, sebuah kalimat terus terulang. Kau boleh memandangku rendah, menantuku, tapi saat kau jatuh, hanya orang yang kau remehkanlah yang mungkin bisa menolongmu. Sebab semua yang diremehkan, tidak akan selamanya berada di bawah. Dan waktu itu, sudah mulai dekat. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Tak ada lagi gelak tawa Dimas seperti biasanya. Rani juga terlihat lebih pendiam, bahkan melewatkan sarapan. Bu Mirna hanya duduk di sudut dapur, menggenggam cangkir teh yang tak lagi hangat. Di kepalanya, berbagai pertanyaan berputar. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia mendengar obrolan Liri semalam, tentang kebangkrutan, cicilan yang macet, dan nama-nama investor yang mulai menekan. Tapi Bu Mirna memilih diam. Seperti biasa, ia tidak ingin dianggap ikut campur. Namun diamnya bukan berarti tak tahu. Diamnya adalah bentuk penghormatan, dan juga pengendalian diri. Dimas berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Telepon genggamnya tak lepas dari tangan. Suara kerasnya mengisi ruangan. Saya sudah bilang, proyek ini pasti jalan kalau Anda bersabar sedikit lagi. Jangan tarik dana dulu. Ia mematikan telepon dengan kasar dan melempar ponselnya ke sofa. Wajahnya merah padam. Kenapa mereka semua jadi pengecut begini? Baru rugi 1 kuartal udah panik. Rani mendekat, mencoba menenangkan. Mas, kita masih bisa cari solusi, kan? Kita bisa jual mobil dulu kalau perlu. Mobil? Itu satu-satunya aset bergerak kita sekarang. Setelah itu mau makan apa? Bu Mirna hanya menatap dari kejauhan. Ia melihat Dimas dengan pandangan yang tak lagi kagum seperti awal dulu. Kini yang ia lihat adalah seorang pria muda yang kehilangan arah, kehilangan kendali, dan lebih parah, kehilangan kerendahan hati. Siang harinya, Rani duduk di teras belakang. Ia tampak lelah, wajahnya kusut. Bu Mirna mendekat dengan segelas air dan sekotak kecil makanan ringan yang baru ia buat. Ini, Nak, Ibu buat kue cucur. Dulu kamu suka banget pas kecil. Rani menatap kue itu, lalu tersenyum kecil. Makasih, Bu. Kamu kelihatan capek. Mau cerita sama Ibu? Rani menghela napas. Aku bingung, Bu. Dimas makin stres, dan semua tekanan dilimpahin ke aku. Aku takut semuanya hancur. Bu Mirna mengangguk pelan. Nggak semua yang hancur itu buruk. Kadang kita harus biarin semuanya roboh, biar tahu bagian mana yang benar-benar kuat. Rani terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tahu ibunya tidak hanya berbicara tentang kondisi Dimas, tapi juga tentang dirinya dan mungkin tentang mereka semua. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Dimas kehilangan 2 kontrak besar. Kantornya terancam tutup. Para karyawan mulai mengajukan resign, dan hutang terus berdatangan. Dimas mulai berubah. Ia tak lagi sekadar cuek. Kini ia mulai kasar, mudah marah, dan sering menyalahkan Rani untuk hal-hal sepele. Kamu ngapain aja di rumah? Harusnya kamu bantu cari solusi, bukan cuma dandan dan tidur. Aku udah bantu, Mas. Aku jual beberapa barangku. Itu nggak cukup. Kamu pikir hidup ini bisa ditutup sama tas dan baju bekas? Bu Mirna mendengar teriakan itu dari kamarnya. Tapi ia tidak langsung keluar. Ia tahu, api yang sedang menyala tidak bisa langsung disiram air. Kadang, harus dibiarkan terbakar dulu hingga padam sendiri. Namun, malam itu, Rani datang ke kamarnya dengan mata sembab. Bu, aku nggak kuat. Aku takut Mas Dimas berubah jadi orang yang aku nggak kenal. Bu Mirna memeluk anaknya. Sabar, Nak. Semua topeng, kalau diuji dengan tekanan, pasti akan retak. Saat itu, kamu akan tahu siapa orang sebenarnya. Sementara itu, di luar pengetahuan Dimas dan Rani, Bu Mirna diam-diam pergi ke sebuah kantor notaris.
Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu datang bukan sebagai tamu biasa. Selamat pagi, Bu Mirna. Kami sudah siapkan dokumen sesuai permintaan. Bu Mirna mengangguk. Baik. Saya ingin semua properti atas nama saya yang di luar negeri dipindahkan ke rekening cadangan. Termasuk hasil investasi terakhir dari proyek kebun teh di Malang. Akan kami proses hari ini juga. Dan satu lagi, jangan ada yang tahu identitas saya. Terutama anak saya dan menantunya. Minggu itu, rumah semakin sunyi. Tak ada tamu, tak ada acara. Hanya Dimas yang sibuk menelepon sana-sini, mencari pinjaman atau investor baru. Semua pintu tertutup untuknya. Nama baiknya mulai dipertanyakan. Sampai akhirnya, ia menyebut satu nama. Ran, kamu tahu nggak teman kuliahmu yang kerja di Bank Bintang? Si Denny itu? Bisa nggak kamu hubungi? Siapa tahu dia bisa bantu. Rani ragu. Aku udah lama nggak kontak dia. Mas, nggak enak tiba-tiba minta tolong. Ya udah, kalau kamu nggak mau bantu, bilang aja. Dan untuk pertama kalinya, Rani membalas dengan nada tinggi. Aku udah capek, Mas. Aku udah lakuin semua yang aku bisa. Tapi kamu cuma bisa nyalahin aku terus. Dimas terdiam. Wajahnya memerah. Tapi sebelum sempat membalas, Bu Mirna masuk ke ruang tamu. Cukup, Mas Dimas. Jangan bentak anak saya lagi. Semua mata menoleh padanya. Dimas menatap tajam. Ibu jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga kami. Bu Mirna mendekat. Suaranya tenang tapi tegas. Saya campur karena saya ibu dari Rani. Dan saya nggak bisa diam saat anak saya disalahkan terus. Sementara kamu nggak mau bercermin. Cermin? Saya ini kepala rumah tangga, Bu. Saya kerja keras. Saya yang biayai semua di rumah ini. Bu Mirna tersenyum tipis. Yakin kamu yang biayai semuanya, Mas? Yakin semua yang kamu miliki sekarang bukan karena campur tangan orang lain? Dimas tercekat. Maksud ibu apa? Bu Mirna menarik napas panjang. Saya diam selama ini karena saya ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Saya pura-pura miskin bukan karena saya bodoh. Tapi karena saya ingin tahu, siapa yang akan tetap menghormati saya meski saya tak punya apa-apa. Dan sayangnya, kamu gagal. Rani membelalak. Bu? Ibu bukan orang kaya raya. Tapi cukup untuk bantu kalian. Dan selama ini, ibu yang bantu kamu dari belakang. Kamu pikir proyek kebun teh itu berhasil karena investor asing? Itu dana dari ibu. Kamu pikir apartemen mewah yang kamu jual tahun lalu itu hadiah? Itu dari tabungan ibu selama 20 tahun. Tapi kamu terlalu sombong untuk tahu. Dimas terdiam. Rani menangis. Bu, kenapa ibu nggak pernah bilang? Karena aku ingin melihat siapa kamu setelah punya segalanya. Dan sekarang, saat semua mulai hancur, aku tahu siapa yang benar-benar ada untuk kamu. Dimas menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Sangat kecil di hadapan wanita yang selama ini ia anggap remeh. Malam itu, Bu Mirna duduk di taman, menatap langit. Rani duduk di sampingnya, bersandar pada bahu ibunya. Maaf ya, Bu, selama ini aku cuma diam saat Mas Dimas memperlakukan ibu seperti pembantu. Aku takut aku pengecut. Nggak apa-apa. Nah, kamu belajar. Dan itu yang penting. Rani mengangguk pelan. Bu, sekarang kita harus gimana? Bu Mirna menoleh. Matanya tenang. Sekarang kita biarkan topeng-topeng itu jatuh. Dan kita bangun semuanya dari awal. Tapi kali ini, tanpa kebohongan. Sebab topeng yang rapuh, akhirnya harus pecah. Dan saat kebenaran muncul, hanya yang tulus yang akan bertahan. Setelah pengakuan Bu Mirna yang mengejutkan itu, rumah mendadak sunyi. Tak ada lagi suara keras Dimas. Tak ada lagi sindiran-sindiran menyakitkan yang biasanya menyasar Bu Mirna. Dimas lebih banyak mengurung diri di kamar, tak berani menatap mata mertuanya, apalagi berbicara dengannya. Rani pun berubah. Ia menjadi lebih banyak mendampingi ibunya. Bahkan mulai membantunya di dapur dan menghabiskan waktu lebih sering di taman belakang. Hubungan ibu anak itu yang semula terasa renggang kini kembali hangat. Seolah luka-luka lama mulai tertutup oleh kasih yang perlahan tumbuh lagi.
Namun badai belum selesai. Pengakuan Bu Mirna bukan akhir dari kisah ini, melainkan awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh fondasi rumah tangga mereka. Suatu pagi, Dimas akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya kusut, matanya sembab, tapi ada sorot yang berbeda. Ia duduk di ruang makan tanpa sepatah kata pun. Bu Mirna sedang menata piring. Rani duduk di seberangnya sambil menyeruput teh. "Saya mau bicara," ujar Dimas pelan. Rani dan Bu Mirna saling pandang. Bu Mirna mengangguk. "Saya minta maaf, Bu." "Rani, saya terlalu sombong. Saya kira saya bisa mengatur semuanya. Saya pikir saya tahu segalanya. Tapi ternyata, saya hanya membangun semua ini di atas kebanggaan palsu." Bu Mirna duduk perlahan, menatap Dimas dalam. Minta maaf itu baik, tapi permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah rusak. Dimas menunduk. "Saya tahu. Saya cuma nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari diri sendiri, Mas Dimas. Jangan lagi membohongi siapapun. Jangan lagi bersikap tinggi di hadapan orang yang selama ini menopangmu." Hari-hari berikutnya, Dimas mencoba berubah. Ia mulai melamar kerja lagi ke beberapa perusahaan. Ia juga mulai membereskan hutangnya, satu persatu, meski itu berarti menjual beberapa barang berharganya yang tersisa. Namun, stigma buruk tentangnya di dunia bisnis membuat segalanya tak semudah itu. Beberapa perusahaan menolak karena reputasinya. Nama baik yang dulu ia banggakan kini menjadi penghalang. Di saat yang sama, tekanan dari keluarga besarnya mulai muncul. Ibu Dimas datang dari luar kota setelah mendengar bahwa anaknya bangkrut. "Apa-apaan ini, Mas? Kamu dulu bawa mobil ke rumah. Sekarang malah katanya numpang tinggal di rumah mertua." "Bu, saya memang lagi jatuh. Tapi saya sedang berusaha bangkit." "Bangkit? Dengan tinggal sama mertua yang katanya pensiunan miskin itu?" "Ceka, malu-maluin aja." Kata-kata itu membuat Bu Mirna yang sedang di dapur berhenti sejenak. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali memotong sayur tanpa berkata apa-apa. Rani, yang mendengar itu dari ruang tengah, bangkit dan menghampiri ibunya. "Bu, sabar ya. Nggak usah diambil hati. Ibu nggak apa-apa, Nak. Sudah biasa dianggap kecil. Tapi ibu percaya, nanti semua akan melihat siapa yang benar-benar kuat." Di tengah tekanan itu, Dimas mulai belajar merendahkan hatinya. Ia menerima pekerjaan kecil, menjadi konsultan freelance untuk UMKM lokal. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk memulai dari nol. Suatu hari, salah satu pemilik UMKM, seorang ibu penjual keripik pisang, berkata padanya, "Mas Dimas, saya nggak ngerti soal proposal-proposal, tapi saya tahu satu hal, orang yang jujur dan rendah hati pasti bisa bangkit lagi." Ucapan itu menghantam hatinya. Ia pulang ke rumah sore itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memandang Bu Mirna yang sedang menyiram tanaman dan berkata lirih, "Ibu, saya ingin jadi orang yang ibu bisa banggakan. Tapi dengan cara yang benar." Bu Mirna hanya mengangguk. "Kalau begitu, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pilihanmu setiap hari." Sementara itu, kabar soal keberadaan Bu Mirna mulai terdengar di kalangan lama. Beberapa kolega bisnisnya yang dulu bekerja sama di masa aktifnya mendengar bahwa Nyonya Mirna ternyata masih aktif di balik layar. Salah satunya adalah Pak Hendra, pemilik jaringan restoran besar di kota sebelah. "Bu Mirna? Jadi ibu itu tinggal sama anak dan menantunya sekarang? Wah, saya pikir beliau sudah pindah ke luar negeri." "Beliau memang low profile sekali, Pak," ujar salah satu asisten. "Tapi katanya, beliau tetap mengelola investasinya lewat tangan kedua." Pak Hendra tersenyum. "Kalau begitu, saya harus segera bersilaturahmi. Siapa tahu bisa kerja sama lagi." Kunjungan Pak Hendra ke rumah kecil itu mengejutkan Dimas. Ia melihat mobil mewah parkir di depan rumah, dan seorang pria parubaya turun dengan membawa parsel besar. "Selamat siang. Saya mencari Bu Mirna." Dimas langsung berdiri. "Bapak siapa?" "Ya, saya Hendra, rekan lama Bu Mirna." Saat Bu Mirna keluar dan menyambut hangat tamunya, wajah Dimas pucat. Ia baru benar-benar sadar siapa sosok yang selama ini tinggal bersamanya, makan bersamanya, bahkan yang ia suruh-suruh tanpa rasa hormat.
Pak Hendra berbincang cukup lama dengan Bu Mirna di ruang tamu. Dimas hanya duduk di sudut, mendengarkan, merasa kian tenggelam dalam rasa malu. Saya dengar anak ibu sedang jatuh. Kalau ibu izinkan, saya bisa bantu. Tapi hanya kalau dia benar-benar mau belajar. Bu Mirna menatap Dimas. Kamu mau, Mas Dimas? Mulai dari bawah lagi, dengan kepala rendah, dan kerja keras. Dimas menatap Pak Hendra. Lalu Bu Mirna. Ia mengangguk perlahan. Saya mau. Asal semua ini bukan cuma karena kasihan. Bukan kasihan, Mas, kata Pak Hendra. Ini kesempatan. Dan kesempatan hanya datang kepada yang mau berubah. Beberapa minggu setelah itu, Dimas mulai bekerja di perusahaan Pak Hendra. Ia ditempatkan di cabang kecil, jauh dari pusat kota. Tapi ia tidak mengeluh. Ia berangkat pagi, pulang malam, dan mulai terbiasa hidup sederhana. Sementara itu, Rani membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjual makanan ringan hasil resep warisan dari Bu Mirna. Tak disangka, pasar online memberi respons positif. Usaha itu berkembang perlahan. Dan Bu Mirna? Ia tetap di dapur. Tetap menyiram tanaman. Tetap memakai daster sederhana. Tapi kini, setiap orang di rumah itu menatapnya dengan rasa hormat yang berbeda. Bukan karena kekayaannya, tapi karena kebijaksanaannya. Suatu malam, saat semua sedang makan malam, Dimas berkata dengan suara lirih, Bu, saya nggak akan bisa menebus semua salah saya. Tapi saya janji, saya akan jadi menantu yang lebih baik. Bu Mirna tersenyum. Kalau kamu bisa jadi suami yang baik buat Rani dan ayah yang baik buat anak-anakmu kelak, itu sudah cukup. Dimas menatap istrinya, lalu ibunya. Malam itu, mereka makan dengan damai. Tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi rasa iri atau gengsi. Dan di luar sana, hujan turun perlahan. Membersihkan debu, menyuburkan tanah. Sama seperti hati mereka, yang kini mulai tumbuh kembali. Waktu berlalu, dan rumah kecil yang dulu dipenuhi dengan ketegangan kini terasa lebih damai. Dimas mulai menunjukkan perkembangan. Usahanya sebagai karyawan di perusahaan Pak Hendra memberi sedikit angin segar. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada masa lalu yang megah, melainkan belajar menapaki langkah-langkah baru, lebih pelan, dan lebih bijak. Rani, yang dulu cemas dan penuh keraguan, kini mulai merasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Seperti badai yang tak kunjung usai, konflik baru kembali datang dari luar, lebih keras dari sebelumnya. Suatu sore, Dimas pulang dengan wajah serius. Ia tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan berdiri sebentar di depan pintu. Rani yang sedang menyiram bunga di halaman depan memandangnya. Melihat tatapan kosong di wajah Dimas, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mas, ada apa? Tanya Rani perlahan. Dimas menarik napas dalam-dalam. Saya baru dapat kabar buruk. Perusahaan tempat saya bekerja, Pak Hendra, dia bangkrut. Rani terkejut. Apa? Tapi kan Pak Hendra sangat sukses, Mas? Iya, saya juga nggak ngerti. Semua terpengaruh karena salah satu investasinya yang gagal. Beberapa cabang harus ditutup, dan saya mungkin nggak ada pekerjaan lagi di sana. Rani menatap Dimas dengan mata lebar. Ketakutan mulai menyusup ke dalam dada. Jadi kita harus gimana, Mas? Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai memuncak. Bu Mirna yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah, keluar dengan tenang. Ia menatap Dimas dan Rani bergantian. Matanya tajam, seperti biasa. Ada jalan keluar untuk setiap masalah, Mas Dimas. Tapi untuk menemukannya, kita harus menerima kenyataan, bukan terus-menerus melawan arus. Saya nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Semua yang saya punya sekarang, itu semuanya mulai runtuh. Kalau memang runtuh, biarkan runtuh. Tapi bangunlah kembali. Kali ini dengan pondasi yang lebih kuat. Dan jangan lupa, jangan lagi mengandalkan kekuatan yang semu. Dimas terdiam. Kata-kata Bu Mirna menembus ke dalam hati, menyentuh bagian terdalam yang selama ini ia tutupi dengan kebanggaan. Saya sudah terlalu lama hidup dengan kebanggaan yang palsu, Bu. Mungkin saya memang harus mulai belajar dari awal. Bu Mirna tersenyum.
Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang ingin berubah. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, dari perusahaan besar hingga usaha kecil. Namun, di setiap tempat yang ia tuju, ia selalu mendapati pintu tertutup. Reputasinya yang tercemar membuatnya sulit diterima. Rani melihat itu semua dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tidak ingin suaminya kembali terpuruk. Namun, ia tahu bahwa hanya ada satu jalan. Mereka harus bertahan bersama. Semua akan lebih baik jika mereka saling mendukung. Suatu malam, Dimas pulang dengan wajah cemas. Ia meletakkan tas kerja di atas meja dengan gerakan tergesa-gesa. "Mas, ada apa?" tanya Rani, khawatir. "Saya sudah berusaha. Tapi, saya tidak diterima di mana-mana." Rani memandang suaminya, lalu menghela napas panjang. "Mas, kita nggak bisa terus kayak gini. Kita harus mulai bangkit. Jangan cuma mengandalkan orang lain. Kita bisa mulai dari hal kecil. Kamu ingat waktu kita mulai dulu, Mas? Kita nggak punya apa-apa, tapi kita tetap jalan." Dimas menatap istrinya. Tiba-tiba, rasa malu kembali menghantui dirinya. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada bantuan orang lain, bahkan pada ibunya. Dan ia tahu, ia tidak bisa terus begini. Tapi apa yang bisa kita mulai? Kita nggak punya modal. Semua yang kita miliki sekarang cuma sisa-sisa. Mas, kita punya banyak hal. Kita punya keluarga, kita punya kekuatan untuk mulai lagi. Dan aku yakin, kalau kita berdua kompak, kita bisa bangkit. Rani menggenggam tangan Dimas dengan erat. Tujuan kita bukan cuma bertahan hidup, Ran. Kita harus meraih lebih dari itu. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan mereka mulai perlahan berubah. Dimas menemukan pekerjaan baru di sebuah toko bahan bangunan kecil. Meskipun gajinya tidak besar, setidaknya ia merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Rani juga membuka toko online kecil, menjual makanan ringan dan produk-produk handmade yang dibuat dengan bantuan Bu Mirna. Usaha kecil itu berkembang, meski belum besar. Bu Mirna tetap berada di dapur, mendukung anak-anaknya dengan cara yang sederhana. Ia tidak pernah memaksakan dirinya untuk menjadi pusat perhatian, meski sebenarnya dialah yang menyembunyikan banyak rahasia di balik kebijakan dan tindakan bijaknya. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Dimas duduk bersama Bu Mirna di teras rumah. Wajahnya lebih tenang, lebih damai. Ia menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. "Bu, terima kasih untuk segala yang sudah Ibu ajarkan. Mungkin selama ini saya terlalu sombong dan tak mengerti banyak hal. Tapi saya janji, saya akan lebih baik lagi." Bu Mirna tersenyum, meletakkan tangan di bahu Dimas. "Tidak ada yang sempurna, Mas. Kita hanya perlu belajar untuk terus maju." Dimas mengangguk, kemudian memandang ke arah Rani yang sedang sibuk dengan perhitungannya di ruang makan. "Saya sadar, Bu. Semua yang saya punya sekarang, itu karena Rani dan kamu. Tanpa kalian, saya nggak akan bisa sampai di sini. Kita semua ada untuk saling mendukung. Yang penting, kamu tidak pernah berhenti mencoba." Pagi-pagi sekali, Dimas berangkat kerja dengan semangat baru. Rani memeluk ibunya sebelum pergi, lalu melanjutkan hari dengan penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan ini tidak mudah. Namun, mereka juga tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang mustahil. Dan seperti yang Bu Mirna katakan, yang paling penting adalah tetap menjadi diri sendiri, meski dunia di sekitar kita berubah. Dan mereka pun mulai berjalan kembali. Tidak ada lagi yang menghalangi. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi kebanggaan yang semu. Karena mereka tahu, yang paling berharga dalam hidup adalah keluarga. Dan keluarga mereka, meskipun terkadang harus berjuang keras, akan selalu tetap utuh. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Keadaan mereka, meskipun jauh dari kenyamanan, perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dimas semakin terbiasa dengan pekerjaannya di toko bahan bangunan kecil. Pekerjaan itu mungkin tidak seprestisius masa lalunya, tetapi ada kebanggaan tersendiri dalam setiap langkahnya. Rani pun semakin mahir mengelola bisnis online kecilnya. Meskipun belum menghasilkan banyak, ia merasa puas karena itu hasil dari kerja kerasnya sendiri. Namun,
Meski segala sesuatunya terlihat berjalan dengan baik, di balik itu ada perasaan tak terucapkan yang masih mengganjal. Rani tahu, meskipun Dimas terlihat lebih tenang dan tegar, di dalam hatinya masih ada kebingungan dan perasaan kehilangan. Kehilangan apa yang dulu mereka miliki, dan bahkan kehilangan arah. Mungkin itu adalah perasaan yang sulit untuk dipahami oleh orang lain, tetapi Rani bisa merasakannya. Rani sering duduk sendirian di teras rumah mereka yang kecil, memandang langit malam yang bertabur bintang. Ia merenung tentang hidup mereka, tentang bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Ia merasa ada banyak hal yang harus mereka hadapi, dan seringkali ia merasa sendirian dalam perasaan itu. Namun, ia tahu bahwa meskipun terasa berat, ia harus tetap kuat. Sementara itu, Dimas, yang biasanya jarang berbicara tentang perasaan, mulai merasakan dampak dari keputusan-keputusan yang ia ambil. Ada rasa kesal yang ia pendam karena merasa tidak cukup baik, tidak cukup berhasil dalam banyak hal. Meski ia ingin berbicara, ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya pada Rani. Ia takut membuat istrinya khawatir lebih banyak lagi. Suatu sore, setelah pulang kerja, Dimas duduk di ruang tamu. Rani sedang menyapu halaman depan rumah mereka, sementara Bu Mirna sibuk di dapur. Dimas merasa ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Sesuatu yang sudah lama mengganggunya, tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. "Ada apa, Mas?" tanya Rani, melihat Dimas yang duduk termenung di kursi panjang. Dimas tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Ran. Hanya saja, aku merasa semua ini seperti mimpi. Kadang aku berpikir apakah aku akan pernah benar-benar keluar dari semua ini, apakah aku akan pernah merasa cukup." Suaranya serak, sedikit tertahan. Rani berhenti menyapu dan mendekat. Ia duduk di samping Dimas dan menggenggam tangannya. "Mas, kita sudah melalui banyak hal. Aku tahu kadang rasanya seperti kita tidak maju, tapi aku percaya kita akan sampai ke sana. Jangan berpikir kalau semuanya harus cepat selesai. Proses ini memang berat, tapi kita bisa melewatinya bersama." Dimas menatap istrinya, ada kehangatan dalam tatapannya. "Aku tahu, Ran. Tapi aku merasa seperti ada beban besar yang harus aku pikul sendirian. Aku sering merasa kalau aku tidak cukup baik untukmu, untuk kita." Rani menggenggam tangan Dimas lebih erat. "Mas, kamu sudah lebih dari cukup. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Kamu sudah berusaha dengan keras, dan itu sudah lebih dari cukup bagi aku. Kita bersama, kita saling menguatkan." Dimas terdiam. Kata-kata Rani seperti angin sejuk yang menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa Rani benar. Selama ini, ia terlalu sering menutup dirinya dan merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Namun, kini ia menyadari bahwa ia tidak sendiri. Mereka berdua, bersama Bu Mirna, adalah keluarga yang harus saling mendukung, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk berbicara dengan Bu Mirna. Ia merasa perlu mendengar pendapatnya, terlebih setelah percakapan tadi malam dengan Rani. Bu Mirna selalu memiliki cara untuk melihat sesuatu dengan bijaksana, dengan cara yang berbeda dari yang lain. "Bu, aku ingin bicara," kata Dimas ketika ia masuk ke dapur, tempat Bu Mirna sedang sibuk menyiapkan makan malam. Bu Mirna berhenti sejenak dan menatap Dimas dengan mata yang tajam. "Ada apa, Mas?" Dimas duduk di dekat meja makan. "Aku hanya merasa kalau aku belum cukup melakukan yang terbaik untuk keluarga. Aku merasa terbebani dengan semua yang sudah terjadi. Aku tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan untuk bisa memberikan yang terbaik." Suaranya terdengar penuh keraguan. Bu Mirna menatapnya dengan tenang. Ia meletakkan pisau yang sedang ia pegang, lalu duduk di sebelah Dimas. "Mas Dimas, hidup ini memang penuh dengan tantangan. Tapi jangan biarkan beban itu menghancurkanmu. Kita semua memiliki peran kita masing-masing, dan apa yang kamu lakukan sekarang sudah sangat berarti. Jangan lihat segalanya hanya dari hasilnya. Lihatlah dari prosesnya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua ada waktunya." Dimas mengangguk perlahan. Kata-kata Bu Mirna membuatnya merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ibunya selalu bijaksana, selalu memberikan arahan yang tepat. "Aku rasa kamu benar, Bu. Aku terlalu terburu-buru untuk meraih segalanya. Seharusnya aku lebih sabar dan lebih menghargai setiap langkah yang aku ambil." Dimas menarik napas panjang. Bu Mirna tersenyum lembut. "Betul.
Jangan terburu-buru, Mas. Seperti tanaman yang kita tanam di kebun, tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu. Tetapi jika kita merawatnya dengan baik, ia akan berkembang menjadi sesuatu yang indah. Dimas tersenyum, merasa lega. Ia merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Hari demi hari, kehidupan mereka semakin stabil. Meskipun masih banyak yang harus diperjuangkan, mereka merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dimas mulai menikmati pekerjaannya. Ia belajar banyak dari rekan-rekannya dan merasa lebih dihargai meskipun bukan lagi seorang pengusaha besar. Rani semakin tekun mengelola bisnis online-nya, sementara Bu Mirna terus mendukung mereka dengan caranya sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Salah satu ujian besar datang pada suatu hari ketika Dimas mendapat kabar mengejutkan. Perusahaan Pak Hendra, yang dulu menjadi tempat Dimas bekerja, mulai menghubungi kembali karyawan-karyawannya. Mereka menawarkan kesempatan bagi Dimas untuk kembali bekerja. Dimas merasa bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kembali ke dunia yang dulu, atau tetap bertahan dengan apa yang ia miliki sekarang? Ia memutuskan untuk berbicara dengan Rani dan Bu Mirna sebelum membuat keputusan. Keduanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Rani yang lebih memilih keberanian untuk tetap berjuang di jalur yang telah mereka pilih, berkata, "Mas, kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Jika itu yang kamu inginkan, aku mendukungmu. Tapi jangan lupakan perjalanan yang telah kita mulai bersama." Bu Mirna, dengan kebijaksanaannya, hanya berkata, "Apapun keputusanmu, yang terpenting adalah kamu tetap menjadi dirimu sendiri, Mas. Jangan biarkan keberhasilan atau kegagalan menentukan siapa kamu." Dimas berpikir panjang. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, ia harus tetap percaya pada diri sendiri. Dan keputusan itu harus datang dari hatinya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dimas kembali bekerja di perusahaan lama, dan meskipun gajinya tidak sebesar dulu, ada rasa puas yang hadir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua, kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Rani semakin fokus mengelola bisnis online-nya, dan meskipun hasilnya belum begitu menggembirakan, ia merasa bahagia karena bisa memiliki sesuatu yang benar-benar dia bangun dari awal. Namun, meskipun kehidupan mereka terlihat lebih stabil, ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Dimas merasa terjebak dalam dilema antara dunia lama yang ia kenal dan dunia baru yang ia coba bangun. Sementara itu, Rani merasa sedikit terpinggirkan. Meskipun mereka tetap bersama, ada jarak emosional yang mulai terbentuk. Rani sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan Dimas untuk kembali ke perusahaan lama benar-benar didasari oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan keluarga, ataukah hanya karena ego dan keinginan untuk kembali ke dunia yang pernah ia nikmati? Ia tidak bisa memungkiri perasaan bingung dan khawatir yang mulai tumbuh di hatinya. Pada suatu malam, setelah Dimas pulang kerja, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Di luar, hujan turun dengan deras, mengiringi percakapan mereka yang terasa semakin berat. Rani tidak bisa lagi menahan pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya. "Mas, apa benar kamu kembali bekerja di perusahaan itu karena kita membutuhkan uang, atau karena kamu merasa lebih nyaman di sana?" Rani bertanya dengan hati-hati. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dimas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang dirinya, tentang apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, Aku merasa lebih baik di sana, Ran. Mungkin itu terdengar egois. Tapi aku merasa kalau aku bisa melakukan lebih banyak hal untuk keluarga. Aku ingin memberikan yang terbaik, meskipun itu tidak mudah." Rani mengangguk perlahan, namun matanya tetap terlihat penuh pertanyaan. "Aku tahu kamu ingin yang terbaik, Mas. Tapi aku merasa, seperti kita kembali ke pola lama. Aku merasa kita tidak cukup berani menghadapi kenyataan yang ada. Kita bukan lagi orang yang dulu." Dimas menunduk, merasa disadarkan oleh kata-kata Rani. Ia tahu bahwa apa yang diucapkan istrinya benar. Mereka berdua telah berubah. Dan meskipun ia kembali ke dunia lama, ia tahu bahwa itu tidak akan pernah sama lagi. Tapi, apakah itu berarti ia harus melupakan impian dan tujuannya? "Ran, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti terjebak."
Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga takut jika kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Dimas berbicara dengan penuh kebingungan. Ia merasa lelah dengan semua perasaan yang bertentangan dalam dirinya. Rani menatap Dimas dengan tatapan lembut. Mas, kita harus bersama. Kita harus saling mendukung. Jangan biarkan kebingungan ini membuat kita semakin jauh. Kita perlu berbicara, kita perlu mencari jalan keluar bersama. Dimas mengangguk perlahan, merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Rani. Meskipun ada banyak ketegangan, ia tahu bahwa komunikasi adalah kunci untuk menemukan solusi. Keesokan harinya, Dimas merasa semakin bingung. Perusahaan tempat ia bekerja mulai menawarkan banyak keuntungan, kesempatan untuk kembali ke posisi yang lebih tinggi, dan gaji yang lebih besar. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak ingin terjebak dalam kehidupan lama yang terlalu materialistis. Ia ingin menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, antara ambisi pribadi dan kehidupan yang lebih bermakna. Di rumah, Rani mulai merasa cemas. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ia merasa semakin terpinggirkan. Ia ingin Dimas memilih jalan yang lebih berani. Jalan yang bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang kedamaian hati dan tujuan bersama. Namun, ia juga tahu bahwa Dimas harus memilih jalannya sendiri. Rani duduk di meja kerjanya, merenung sejenak. Ia teringat akan kata-kata Bu Mirna beberapa waktu yang lalu. Terkadang, kita harus membiarkan orang yang kita cintai memilih jalannya sendiri. Dan meskipun mereka memilih jalan yang sulit, mereka harus tahu bahwa mereka tidak sendirian. Rani menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia harus memberikan ruang bagi Dimas untuk membuat keputusan. Pada malam hari, setelah makan malam, Dimas duduk di samping Rani. Mereka berbicara lebih banyak daripada sebelumnya. Aku merasa bingung, Ran. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita, tapi aku tidak tahu apakah aku membuat keputusan yang benar. Dimas mengungkapkan kebingungannya lagi. Rani menatapnya dan berkata, Mas, yang terpenting adalah kita memilih jalan yang membawa kita lebih dekat, bukan lebih jauh. Apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sampingmu. Kita akan menghadapi apapun itu bersama. Dimas merasakan kelegaan dalam hatinya. Meskipun ia belum menemukan jawabannya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Hari-hari berlalu, dan keputusan Dimas semakin mendekat. Ia mulai merasa lebih tenang dengan pikirannya, meskipun masih ada kebingungan yang tersisa. Ia tahu bahwa untuk menemukan kedamaian, ia harus mulai berani mendengarkan dirinya sendiri, bukan hanya orang lain. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Dimas akhirnya berkata, Ran, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak ingin kembali ke dunia lama yang membuatku merasa kosong. Aku ingin kita berdua membangun sesuatu yang lebih baik, meskipun itu tidak mudah. Rani tersenyum lebar. Aku tahu kamu bisa membuat keputusan yang tepat, Mas. Aku mendukungmu apapun yang kamu pilih. Dimas merasa beban yang berat terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa bersama Rani, ia bisa menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan peluang baru. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela ruang makan. Rani tengah menyuapi Galang, anak mereka yang kini semakin cerewet dan aktif. Dimas baru saja selesai sarapan dan bersiap untuk menemui seseorang. Seseorang yang sejak lama tidak pernah ia temui secara langsung, Pak Gunawan, ayah Rani. Selama ini, hubungan Dimas dan mertuanya memang renggang. Tidak ada konflik besar, tapi juga tidak ada kedekatan. Namun, belakangan, Dimas merasa bahwa ia harus mulai menjalin hubungan yang lebih baik, terutama setelah ia memutuskan untuk tidak mengejar ambisi semata dan lebih memilih hidup yang lebih bermakna. Rani mendukung sepenuhnya keputusan suaminya itu. Ia tahu bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah kunci utama yang selama ini tertutup rapat oleh gengsi dan prasangka. Ada hal-hal yang belum pernah diungkapkan kepada keluarga besar mereka, dan Dimas merasa sudah saatnya semuanya berubah. Siang itu, Dimas tiba di rumah tua yang berada di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, bahkan cenderung sederhana. Dimas berdiri di depan pintu dengan perasaan campur aduk. Setelah mengetuk 2 kali, pintu dibuka oleh Pak Gunawan sendiri. Dimas? Suara Pak Gunawan terdengar datar, penuh keheranan. Iya, Pak. Boleh saya masuk? Pak Gunawan mengangguk pelan dan mempersilakan menantunya duduk.
Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang penuh dengan barang-barang lama. Aroma kayu tua bercampur dengan kopi yang baru diseduh menyelimuti suasana. Dimas memulai pembicaraan dengan pelan. Pak, saya datang bukan untuk membahas masalah masa lalu. Saya hanya ingin minta maaf karena selama ini mungkin saya terlalu banyak mengambil kesimpulan sendiri. Saya ingin mengenal Bapak lebih baik. Dan saya ingin tahu lebih banyak tentang keluarga ini. Pak Gunawan menatap menantunya dengan tajam, tapi tak ada kemarahan di matanya. Hanya kelelahan dan rasa pahit yang tertahan. Lalu ia tertawa kecil, bukan karena senang, tapi seperti menertawakan nasib. Kamu ingin tahu tentang keluarga ini? Tentang kenapa saya tinggal di rumah tua ini sendirian? Kenapa dulu saya jarang ikut campur dalam hidup Rani? Baiklah, Dimas. Mungkin memang sudah saatnya kamu tahu. Pak Gunawan mulai bercerita tentang bagaimana dulunya ia seorang pengusaha kecil yang bangkrut karena ditipu oleh sahabatnya sendiri. Tentang bagaimana ia mencoba bangkit tapi justru ditinggalkan oleh keluarga besarnya, termasuk saudara kandungnya sendiri. Orang-orang mengira saya malas atau bodoh. Tapi tidak ada yang tahu bahwa saya memilih hidup seperti ini karena saya muak dengan kepalsuan. Bahkan mertua kamu dulu meremehkan saya karena saya memilih keluar dari sistem yang menurut saya sudah tidak adil. Dimas tertegun. Semua cerita itu tidak pernah ia dengar dari Rani. Tapi kini, potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Ia mulai paham kenapa Pak Gunawan seperti menjauh. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak ingin ikut dalam kehidupan penuh topeng yang dijalani keluarga besar mereka. Lalu kenapa sekarang tinggal di sini, Pak? Kenapa tidak tinggal bersama Bu Mirna saja? Pak Gunawan menghela napas panjang. Saya dan ibunya Rani, kami sudah lama pisah rumah. Bukan karena tidak cinta, tapi karena kami punya pandangan hidup yang berbeda. Dia memilih tetap tampil sebagai wanita terhormat di mata keluarga. Sementara saya memilih hidup apa adanya. Kami sepakat untuk tetap menjaga nama baik demi anak-anak, tapi itu saja. Dimas mengangguk perlahan. Ia mulai merasakan hormat yang mendalam kepada pria tua di hadapannya. Mungkin selama ini, ia sendiri yang terlalu mudah menilai. Sebelum Dimas berpamitan, Pak Gunawan berkata, Dimas, kamu sudah tahu sedikit tentang aku, tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu soal mertuamu, Bu Mirna. Dimas menatap Pak Gunawan penuh tanda tanya. Dia tidak seperti yang kamu kira. Dia punya rencana sendiri sejak awal kamu menikah dengan Rani. Selama ini dia menilai kamu tidak cukup layak. Dia ingin Rani menikah dengan seseorang dari keluarga terpandang. Tapi Rani keras kepala dan memilih kamu. Saya tahu itu, Pak. Tapi kami sudah lama membuktikan bahwa kami bisa bersama. Pak Gunawan tersenyum miris. Kamu belum tahu semua. Dia menyimpan harta warisan keluarga dan tidak berniat membaginya, termasuk kepada Rani. Ia pura-pura hidup sederhana saat bertemu kalian, tapi di belakang, ia punya rekening bisnis atas nama orang lain. Saya tidak pernah setuju dengan caranya, tapi dia terlalu pintar menyembunyikannya. Dimas tercengang. Jadi semua ini sandiwara. Ya, dan saya berharap kamu bisa membuka mata Rani, perlahan. Jangan paksa dia untuk memusuhi ibunya, tapi ajak dia untuk melihat kebenaran. Kamu harus bijak, Dimas. Dimas pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka bahwa mertuanya selama ini berpura-pura miskin. Ia tidak habis pikir, bagaimana seorang ibu bisa bersandiwara di depan anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Dimas menceritakan semua pada Rani. Awalnya Rani tidak percaya. Ia bahkan sempat marah pada Dimas karena merasa suaminya memfitnah ibunya sendiri. Namun, perlahan, Dimas menunjukkan bukti-bukti kecil. Rekening atas nama asisten pribadi ibunya, aliran dana ke properti di luar kota, dan catatan investasi diam-diam yang ditemukan Dimas dari koneksi lama di bank. Rani terpukul. Ia tidak menyangka ibunya bisa melakukan itu semua di balik wajah ramah dan perhatian yang selalu ia lihat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mas, aku merasa seperti anak bodoh yang dibohongi seumur hidup. Dimas memeluk Rani erat-erat. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya terlalu percaya. Itu bukan salahmu. Rani akhirnya memberanikan diri untuk menemui ibunya. Ia datang tanpa Dimas, karena ingin berbicara langsung, dari hati ke hati.
Bu, kenapa? Kenapa ibu pura-pura miskin? Kenapa semua ini harus seperti sandiwara? Bu Mirna terdiam cukup lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Karena ibu takut kalian menjauh. Karena ibu ingin tetap punya kendali. Ibu tidak ingin kamu hidup susah. Tapi juga tidak ingin kamu terlalu percaya pada laki-laki yang belum tentu bisa membawa kamu ke tempat yang ibu inginkan. Tapi Mas Dimas sudah membuktikan, Bu. Dan kenapa ibu harus menyimpan semua itu sendirian? Kami anak-anak ibu juga. Itulah kesalahan ibu. Ibu terlalu ingin menjadi pelindung. Sampai lupa bahwa kalian juga bisa memilih. Maafkan ibu, Nak. Ibu hanya manusia biasa. Air mata Rani menetes. Ia memeluk ibunya. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka. Tapi pelukan itu cukup untuk membuka pintu maaf. Beberapa minggu kemudian, Bu Mirna mulai membuka diri. Ia mengajak Rani dan Dimas melihat aset yang selama ini ia sembunyikan. Tidak semua diserahkan, tapi ia mulai berbagi. Rani dan Dimas tidak meminta, tapi merasa dihargai karena akhirnya tidak lagi dibohongi. Dimas melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru, sementara Rani mengembangkan bisnisnya lebih serius. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang tua, tapi membangun rumah tangga yang benar-benar milik mereka sendiri. Keluarga kecil itu tumbuh perlahan, menyambut masa depan dengan lebih jujur, lebih hangat, dan lebih kuat dari sebelumnya.